selamat datang di podcast V-Force. Ngobrol ringan, sudut pandang tajam. Nah, teman-teman, di sini aku bakal ngobrol bareng teman-teman yang lain, ngebahas isu-isu kawasan, salah satunya adalah kawasan di Asia Tenggara. Nah, episode kali ini kita bakal ngebahas salah satu topik yang cukup panas nih teman-teman, yaitu respon kebijakan pertahanan dan keamanan Vietnam dalam dinamika rivalitas AS dan juga Cina. Sebelum masuk ke inti bahasan, di sini aku bakal ngejelasin sedikit tentang ASEAN. Jadi ASEAN itu adalah organisasi sebagai komunitas kerjasama di Asia Tenggara yang kerjasama itu dalam berbagai bidang, dan salah satunya adalah kerjasama dalam hal keamanan lewat APSC. Yang ini adalah menjadi fondasi pertahanan dalam anggota negara-negara di ASEAN. Tentunya hari ini aku juga ditemani oleh teman-teman aku yang lain, dan mereka adalah mahasiswa dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Langsung aja kita sapa mereka ya teman-teman. Halo Kak Fitri, halo Kak Agnes, halo juga Kak Naufal. Halo. Nah, mereka ini di tengah sibuknya kuliah ya teman-teman, mereka tuh masih menyempatkan hadir di tengah-tengah kita untuk berbagi insight baru nih teman-teman tentang topik ini. Tentunya hal ini tuh adalah sebuah keberuntungan bagi kita. Oke, kayaknya aku mau sapa mereka dulu nih. Kira-kira gimana kalau mereka dan apa aja kesibukan mereka? Oke, dari mulai Kak Fitri deh. Kak Fitri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sekarang sih sehat ya. Tapi kalau untuk kesibukannya sekarang, kita ini lagi sibuk UAS sih. Oh, sibuk UAS teman-teman. Oke, Kak Naufal gimana nih kabarnya dan apa kesibukannya? Alhamdulillah baik, sehat. Cuaca juga ya lebih cerah hari ini karena beberapa hari ini hujan terus ya di Palembang. Kalau buat kesibukan ya sama-sama masih kerjain UAS, masih ada beberapa ya teman-teman. Ada yang udah selesai, masih ada yang belum selesai juga. Oke. Kak Agnes nih, gimana kabarnya Kak Agnes? Puji Tuhan sehat ya, dan juga sama kayak yang lain, sama-sama sibuk sama kegiatan di belakang ini semua, dan juga lagi sibuk komunitas juga ya. Oh, sibuk komunitas. Iya. Komunitas apa Kak kalau boleh tahu? Nah, ada komunitas belajar sama teman-teman namanya Sinar Bestari. Wah. Kita tuh mengajar anak-anak yang kekurangan lah ya dalam segi pendidikan. Masya Allah, keren banget sih itu. Hebat Teman-teman boleh kepoin nanti ya Sinar Bestari itu gimana. Oke, kayaknya kita langsung mulai aja ya Kak ya. Nah, melihat topik tadi itu tentang respon dari Vietnam gitu terhadap rivalitas AS dan Cina. Mungkin di sini aku mau dengar dulu sebenarnya Vietnam itu gimana gitu ya. Oke Kak Agnes, boleh nggak jelasin gimana sih Vietnam itu secara umum di kawasan ASEAN gitu? Oke, Vietnam itu adalah negara dengan sistem pemerintahannya itu berbentuk republik sosialis yang fokusnya pada satu partai, yaitu Partai Komunis Vietnam yang dikenal sebagai PVC, di mana kekuasaan negaranya itu terintegrasi erat dengan kepemimpinan partai. Nah, di ASEAN ini sendiri, Vietnam menempati posisi sebagai salah satu negara yang paling aktif, strategis, dan juga cukup berpengaruh. Nah, setelah bergabung pada tahun 1995 dengan ASEAN, Vietnam ini cukup bisa dibilang cepat beradaptasinya dan menjadi pendorong stabilitas kawasan, terutama dalam isu kawasan Laut Cina Selatan yang kita tahu ya, salah satu konfliknya itu. Nah, di bidang ekonomi, Vietnam ini memanfaatkan ASEAN sebagai forum dan juga platform integrasi dan investasi dalam bidang manufaktur dan juga ekonomi. Nah, Vietnam menjaga stabilitas kawasannya melalui mekanisme ADMM dan juga menjaga kedaulatan dan kebijakan luar negerinya yang seimbang agar tidak bergantung pada satu kekuatan besar melalui forum ASEAN ini tadi. Oke, makasih banget Kak Agnes. Berarti di sini Vietnam ini cukup penting ya posisinya di ASEAN sendiri. Nah, ngomongin isu Laut Cina Selatan, itu kan isu yang rumit dan belum pernah selesai gitu ya sampai sekarang. Mungkin sekarang aku lanjut ke Kak Fitri nih. Bisa nggak sih Kak jelasin terkait isu Laut Cina Selatan itu sendiri dan gimana Vietnam ini ngebangun kebijakan pertahanannya, termasuk kerjasamanya gitu dengan berbagai pihak? Gitu. Oke, jadi isu Laut Cina Selatan itu sebenarnya sangat vital ya buat Vietnam. Di sana itu ada sumber daya alam, jalur perdagangan, dan juga wilayah yang mereka anggap bagian dari kedaulatan nasionalnya. Jadi permasalahannya, China ini mengklaim hampir seluruh Asia lewat 9 dash line, ngebangun pulau buatan, dan sering terjadi gesekan dengan kapal Vietnam. Nah, di sisi lain, Amerika Serikat makin aktif dengan operasi Freedom of Navigation dan strategi Indo-Pasifik yang intinya ingin menahan dominasi China di kawasan. Nah, Vietnam juga memanfaatkan ASEAN ini sebagai ruang untuk menjaga stabilitas tanpa harus menghadapi China secara langsung. Di antaranya yaitu aktif dalam forum keamanan seperti ADMM dan ARF, dan menjadi pendorong kuat pembentukan COC supaya aktivitas China di LCS lebih teratur. Dan lewat ASEAN juga, Vietnam berusaha menciptakan penyangga diplomatik agar tidak ada satu kekuatan yang terlalu dominan di kawasan. Nah, selain lewat ASEAN, Vietnam juga memperkuat hubungan langsung dengan Amerika Serikat.
Walaupun tetap hati-hati, hubungan keduanya ini meningkat pesat pada tahun 2003 resmi naik ke Comprehensive Strategic Partnership. Nah, beberapa bentuk kerjasamanya antara lain bantuan maritim lewat Maritime Security Initiative, penyerahan kapal patroli cepat, dan bantuan pertahanan total sekitar 94,7 juta US dollar. Nah, menariknya di saat Vietnam memperkuat hubungannya dengan Amerika Serikat, mereka juga ini tetap menjalin kerjasamanya dengan China. Pada pertengahan 2025 ini, Vietnam dan China ini bahkan menggelar latihan militer gabungan pertama di Guangxi yang berfokus kepada pengelolaan pembatasan, kerjasama operasional, dan juga koordinasi keamanan. Nah, semua langkah Vietnam ini baik kerjasama lewat ASEAN maupun hubungan bilateralnya tetap mengikuti doktrin pertahanan 2019 atau yang dikenal sebagai prinsip TRINOS, yaitu tidak bergabung dalam aliansi militer, tidak mengizinkan pangkalan militer asing di Vietnam, dan juga tidak menggunakan wilayah Vietnam untuk menyerang negara lain. Jadi, walaupun Vietnam ini terlihat dekat dengan AS atau China, mereka ini tetap memegang prinsip bahwa kebijakan pertahanannya ini harus independen, fleksibel, dan fokus pada kepentingan nasional. Oke, mantap banget Kak Fitri. Jadi kelihatan banget ya kalau Vietnam ini terus berhati-hati agar tetap aman gitu ya, meskipun mereka memang menjalin kerjasama dengan kedua negara tersebut. Nah, sekarang kita lihat dari sisi konsep analitisnya teman-teman. Oke, aku mau ke Kak Naufal nih. Kak Naufal, kira-kira konsep apa sih yang paling cocok buat jelasin sikap Vietnam ini dalam menghadapi rivalitas AS dan China? Oke, kalau dari sepenglihatan aku ya, Vietnam ini tuh memiliki pola perilaku hedging, teman-teman. Nah, hedging itu cara suatu negara itu berhubungan dengan lebih dari satu kekuatan besar secara dinamis. Nah, kemudian mereka itu mengambil keuntungan dari kedua pihak itu secara sekaligus dengan membatasi resiko serta tanpa berpihak ke satu sisi secara total. Nah, hal ini itu terlihat jelas ya dengan cara pemerintahan mereka ini menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan dan ekonomi tanpa berpihak penuh pada salah satu kekuatan besar ini. Nah, di satu sisi Vietnam itu kan memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat melalui dialog pertahanan, kerjasama keamanan maritim, pelatihan militer, serta kemitraan strategis yang bertujuan untuk menekan pengaruh China di Laut Cina Selatan. Nah, tapi kedekatan ini selalu dibatasi, di mana Vietnam itu selalu menolak aliansi militer secara formal dengan Amerika Serikat dan juga tidak mengizinkan pangkalan militer Amerika Serikat dibangun di wilayahnya. Nah, di sisi lain Vietnam juga tetap menjalin hubungan erat dengan China sebagai mitra dagang terbesar mereka serta tetangga kawasan yang strategis. Nah, mereka ini aktif dalam kerjasama ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta latihan militer gabungan yang menunjukkan kalau Vietnam ini tidak ingin merusak stabilitas hubungannya dengan China. Meskipun konflik di Laut Cina Selatan itu masih memanas dan belum selesai sampai sekarang ya. Nah, jadi kombinasi pendekatan ini tuh membuat batasan dan juga menghindari ketergantungan dari kedua belah pihak ya, baik itu dari AS maupun dari China. Nah, terus mereka ini juga menjaga fleksibilitas kebijakan menjadi inti dari strategi hedging ini, yaitu memaksimalkan potensi dan juga keuntungan dari kedua belah pihak tanpa berpihak ke satu kekuatan secara penuh. Jadi mereka tuh ya meminimalisir resiko jika ada salah satu kekuatan ini berubah menjadi lebih agresif atau dominan. Oke, jadi jelas banget ya kayak berarti di sini dari konsep analitis itu si Vietnam ini menggunakan strategi hedging dalam pertahanan keamanannya. Iya. Oke, berarti teman-teman di sini hedging itu digunakan untuk menghindari yang tadi namanya apa ya, keberpihakan yang terlalu condong ke salah satu pihak gitu. Jadi dia tetap menjaga netralitasnya agar tidak terlalu condong kemana-mana gitu ya. Nah, jadi berarti setelah kita tahu konsep analitisnya gitu kan, mungkin aku bakal beralih ke tantangan nih. Pasti setiap namanya kebijakan atau namanya kerjasama pasti selalu ada tantangan masa depannya. Nah, coba Kak Agnes terakhir nih, apa sih tantangan yang akan dihadapi oleh Vietnam ke depannya dalam hal ini? Oke, tantangannya sendiri itu bagi Vietnam, aku ada fokusin 3 poin utama. Yang pertama yaitu tekanan militer dari China. Nah, kita sama-sama tahu China ini sering menggunakan taktik gray zone, yaitu strategi yang dilakukan untuk mencapai keuntungan politik, ekonomi, dan juga militer tanpa memicu perang terbuka, namun tidak sepenuhnya berada dalam posisi damai. Jadi bisa dibilang itu tuh tidak ada perang, namun tidak ada juga kedamaian di dalamnya. Nah, melalui kapal milisi dan pulau buatan yang disediakan ataupun yang dibuat oleh China ini tadi memaksa Vietnam meningkatkan angkatan lautnya, tetapi ada hambatan yaitu kurangnya anggaran yang dimiliki oleh Vietnam sendiri dan juga resiko eskalasi tinggi yang akan dihadapi oleh Vietnam. Yang kedua itu adanya dorongan dari AS untuk melakukan aliansi. Nah, di sini pasti AS akan memanfaatkan kesempatannya untuk menawarkan senjata dan juga latihan militer untuk melawan China. Tapi Vietnam ini takut kehilangan netralitasnya dan juga memicu balasan dari China.
yang dimana ini tuh tidak sesuai dengan kebijakan yang tadi disebutin nama Kak Fitri, yaitu Three No's oleh Vietnam, yaitu dasar sikap strategis negara dalam menghadapi dinamika keamanan regional, terutama dalam menghadapi rivalitas AS dan juga China. Yang ketiga itu adanya sulitnya diplomasi seimbang dan juga ketergantungan Vietnam pada diplomasi regional. Nah, Vietnam ini terlalu mengandalkan ASEAN dan juga UNCLOS dalam penyelesaian masalah ini. Namun hambatannya itu hadir di tengah-tengahnya, yaitu seperti lambatnya proses dari COC dan juga China dalam menangani permasalahan ini. Jadi strategi pertahanan Vietnam ini menjadi rentan dan butuh waktu yang lebih lama dari biasanya, dan bisa dibilang Vietnam jadinya cukup lemah dalam menghadapi permasalahan ini. Oke. Jadi mungkin aku bisa simpulkan sedikit ya. Berarti tantangannya cukup kompleks yang dihadapi oleh Vietnam, tapi di sini Vietnam tetap berusaha untuk mempertahankan posisinya seperti itu ya. Nah, teman-teman, dari tadi kita udah bahas tentang apa itu ASEAN, terus apa tuh bagaimana Vietnam, terus juga ke isu Laut Cina Selatan dan gimana Vietnam menghadapi itu gitu ya di tengah rivalitas AS dan Cina. Dan juga kita udah tahu tadi ternyata strategi yang dilakukan Vietnam adalah hedging gitu ya. Oke, terima kasih banget Kak Agnes, Kak Fitri, dan juga Kak Noval atas sharing-sharingnya tadi hari ini. Pembahasan dari hari ini tuh bikin kita sadar bahwa posisi Vietnam ini nggak mudah, dimana dia harus tetap menjaga kedaulatan, terus membangun kerjasama, tapi juga tetap realistis nih di tengah tekanan AS dan juga Cina. Oke, mungkin itu yang bisa kita kulik di episode kali ini, teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam di V4, dadah.